Alhamdulillahirabbil alamin. Para murid, para pendengar, para pemirsa, selagi ada kesempatan guru selalu memberi hal-hal yang sangat baik. Banyak manusia yang tidak tahu dan tidak mengerti. Untuk video ini guru memberi judul Tanah Lempung, ya. Manusia sekarang kadang anak-anak, putra-putra, putri kita tidak ngerti tanah lempung itu apa. Tanah lempung itu tanah liat yang di sawah. Jadi tanah yang di sawah kena air, biasanya keras, itu disebut lempung. Mengapa guru menerangkan di video ini tentang pemahaman tanah lempung atau dikasih judul tanah lempung? Karena banyak pemahaman beredar dari kitab-kitab yang beredar. Diterangkan bahwa manusia itu dibuat itu dari tanah, ya. Diluruskan oleh guru biar tidak salah memahami asal-usul manusia. Yang dimaksud manusia yang dibuat dari tanah itu manusia yang pertama. Ya, paham? Untuk manusia yang pertama kembali lagi bukan Adam. Satu contoh di Pulau Jawa. Ya, manusia yang pertama itu di Sumatera barangkali ada manusia pertama. Ya, manusia pertama itu yang dibuat dari tanah. Di negara Cina barangkali ada manusia yang pertama di sana. Ya, manusia pertama di sana itulah yang dibuat dari tanah. Biar tidak salah paham. Sehingga manusia berhayal mengarang. Katanya digosok keluar unsur tanah, bolot bahasa Jawanya. Makanya manusia menghayal. Katanya menandakan kita dari tanah. Tidak. Yang dimaksud dari tanah adalah manusia yang pertama itu. Manusia yang ketiga atau yang kedua dan seterusnya sampai sekarang, kita adalah regenerasi atau cetakan dari para moyang. Ya, ini diluruskan biar tidak salah. Kita siapapun setelah manusia yang pertama, yang kedua sampai yang keberapa miliar, kita ini adalah cetakan atau bias cabangnya dari beliau-beliau itu. Nah, semoga pemahaman ini sangat tepat untuk dipahamkan. Bila tidak percaya manusia dengan apa yang diajarkan guru, coba lihatlah. Analisa kejadianmu, kejadian putra-putramu, kejadian orang-orang tuamu. Apakah mungkin Tuhan membawa tanah dimasukkan di dalam perut ibumu? Nah, tapi mengapa guru kok masih banyak orang semacam ini? Ya karena memahami agama yang salah. Kitab zaman kuno masih dipercayai dengan zaman sekarang. Karena guru tahu bahwa pemahaman itu salah, makanya diluruskan agar umat ke depan tidak salah memahami akan asal-usul manusia. Nah, itulah yang dimaksud manusia dari tanah itu. Ya, manusia pertama. Makanya manusia itu bentuk tubuhnya itu disesuaikan dengan kulturnya. Satu contoh, kalau manusia itu di daerah yang tandus, tubuhnya tidak jauh dari sifat kultur tanahnya di situ. Kalau tanahnya berpasir, tubuhnya tidak jauh dari sifat seperti yang di pasir. Kalau di negara itu tanahnya banyak bebatuan, tubuhnya ya tidak sama. Makanya yang disebut manusia pertama itu dari unsur tanah itu ya manusia pertama yang di situ, ya. Kelak barangkali para murid, para santri kalau mengajarkan asal usul manusia, kalimat ayat yang dari tanah itu dibuang jauh-jauh, itu salah dan nyimpang. Itu sejarah masa lampau miliaran tahun sudah tidak berlaku. Terangkan bahwa manusia terbentuk dan terjadi. Di situ ada fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wat taroib. Yahruju min baini sulbi wat taroib. Sulbi itu tulang rusuk bahasanya. Kalau di dalam Quran ditafsiri tulang rusuk. Sebenarnya bahasa sulbi itu sul. Sul itu joget kalau orang Jawa, sul. Nah, ini dia sulbi.
Lah berhubung sulbi itu bawah dan atas, laki dan perempuan ketemu, dimaknakan ketemu tulang rusuknya. Pada hakikatnya manusia membuat manusia itu meskipun tanpa ketemu tulang rusuknya itu bisa. Itu hanya metode pemahaman lewat kitab-kitab yang beredar yang disebut tadi. Fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma intabik yakhruju min baini sulbi wat taroib. Makanya di situ ada sandi yang tidak diketahui oleh manusia. Wat taroib. Kalian yang sudah dewasa, kalian yang sudah mengerti ilmu tahu. Oh itu Mbak. Ya sedikit banyak tentang memahami bahwa manusia dicipta bukan dari seperti itu. Ada kan ayat lain bahwa kita tercipta, kita dibuat dari asal usul air yang sangat hina. Bahkan kita melihat pun kita akan malu. Kita melihat pun tidak mampu untuk melihat dicontohkan kepada di halayak umum. Bila kita paham, kita sadar bahwa kita terbentuk dimulai dari hal yang sangat buruk, hal yang sangat tidak baik untuk diceritakan. Dengan memahami itu, tariklah dalam pribadimu. Buat apalah kesombongan? Buat apalah memikir hal yang tidak-tidak? Asal kita aja dari situ. Mengapa kita jadi dewasa, kita jadi kuat, kita berharta, kita punya jabatan? Kita sudah lupa asal-usul kita. Jadi arti kesimpulannya apa, Guru? Dari kesimpulan yang pokok, makanya kita harus sadar dan sangat sadar bahwa kita di dunia hanya untuk mencari kedamaian, untuk memenuhi kebutuhan. Penuhi kebutuhanmu sebaik-baik, bukan untuk memenuhi nafsumu. Kebutuhan pokok adalah makan dan minum, 3 adalah kasih sayang, saling menyayangi, saling menghormati. Dengan cara apapun, itulah kodrat manusia. Jangan berhayal tentang kesaktian, tentang ketenaran. Mau sakti atas rahmat Tuhan diterima, mau tenar dihormati orang banyak silakan, tapi itu bukan tujuan pokok dari kehidupan. Semoga dengan kesadaran akan menyadari sejarah kejadian kita selalu andap asor, sehingga takabur, sumbung, angkara murka, kita sangat jauh dari sifat-sifat seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.